Berapa orang yang sudah ngomentarin saya, Bu Ningsih Tinampi, menyebut nama saya, katanya saya sok sakti, katanya nggak ada yang namanya benda gaib itu bisa didohirkan. Yang saya alami kan aku juga pengobatan. Iya. Yang selama ini aku alami kan aku juga ngobatin orang. Juga bukan ratusan, juga bukan ribuan, udah jutaan orang. Di ibaratnya seluruh Indonesia datang kemari. Nah, di situ sakitnya kayak apa bentuknya, sihirnya model kayak apa. Aku belum pernah sama sekali mengeluarkan paku dari badan. Yang goib, yang goib jadinya tahu nggak pernah, sama sekali belum pernah. Seringkali sudah aku mendapatkan pasien seperti itu, tapi masih bertanda tanya, tetap aku tidak percaya. Kayak kemarin bapaknya yang sama anaknya sama ibunya yang keluar paku sampai keluar grendo, keluar sendok, keluar yang itulah, ingat kan, yang keluar paku, keluar baut, kemiti gede, itu pun aku masih tanda tanya, kok bisa ya gitu dok. Karena bagiku yang namanya gaib itu tidak nyata gitu loh. Lek gaib nyata, aku gak minta paku, tidak minta keris, gak minta itu, guys, minta emas tainten entah apa itu yang bermanfaat dan menguntungkan. Yang aku harapkan aku dapat itu, malah seneng aku. Senengnya santunan jual saiki ya, dari pasien keluar mas. Bongkan. Ini ku dibawa Pak, dicepot malih. Nggih. Nah, itu keluar emas, keluar itu, kesenangan aku. Senangnya apa? Santunan nggak ngeluh-ngeluh mikir, nggak pusing-pusing jual apa-apa, nggak pusing cukup enggaknya, dapat itu aja kena dijual. Kalau selama ini yang aku jalani itu, kalau dia bisa mengeluarkan paku, bersihkan, saya juga membersihkan rumah. Bisa ya Bu bersihkan rumah ini Bu? Lebih pinter. Rumah siapapun yang aku bersihkan, aku lebih top seluruh Indonesia. Ningsih Tinampi, gak ada lain. Itu persyaratannya apa kalau membersihkan rumah? Persyaratannya? Iya. Bawa truk sama pasukan agak banyak sedikit lah. Kira-kira bawa orang 10, iya. Perewanganku 10 lah. Prima, Anton, Pak Muni, tak ajak semua 10 perewangan. Ajak perewangan aku, tak ajak bersihkan rumahnya orang sama bawa truk. Yang syaratnya pokoknya rumahnya harus depannya rumahnya jalan raya, jalan yang gede, kita bisa keluar masuk itu. Terus walaupun bersihkan rumah juga nggak pernah ketemu keris, ketemu gitu-gitu. Kalau di rumahnya Pak Breng banyak keris, karena keris pati, Kristianto, Kristina. Lah ya. Kalau yang selama ini aku jalani itu, aku nggak pernah. Aku pasien dari Papua atau dari mana ya, itu TNI pernah itu, yang masuk ke YouTube pernah itu. TNI sampai dari komandannya suruh datang ke tempatku karena di ronsen itu keluar baut, isinya baut banyak itu ya. Di dalam perut tuh? Dalam perut. Setelah tak benahin, bautnya juga gak keluar, tapi alhamdulillah hilang. Ya sudah gitu. Saya kira begitu. Kok banyak pasien di sini yang katanya perutnya begini-begini, setelah dioperasi nggak ada apa-apanya juga banyak. Jadi kalau bagiku, entah bagi yang lain nggak tahu aku doain, nggak bisa aku pokoknya aku nggak pernah bisa diambil ada. Kalau goib ya aku akui, tusuk dari sini, tembus dari sini, itu goib, nggak bisa dilihat juga itu. Terus kayak mentransfer
penyakit ini masuk ke sini nggak bisa ya kan. Kayak penyakit ini dimasukkan ke kelapa, penyakit ini dimasukkan ke kambing, nggak bisa. Nggak bisa. Ya mungkin orang lain bisa, aku enggak. Bene, sing iso ben iso. Aku gak kepingin bapak wis. Enggak kelopon TKP, tekan TKP. Kalau aku kan, kalau aku bisa mentransfer itu, aku akan lakukan hanya satu. Apa itu? Uangnya bank tak curi, tak transfer nang rekeningku. Enggak ada, nggak bisa. Pokoknya aku nggak bisa itu yang selama ini yang aku lihat di Padepokan itu yang bisa ini bisa itu, aku nggak bisa. Pokoknya nggak bisa aku ya begitu lek ewek itu pun doanya aku juga nggak bisa doa banyak doa aku Al-Fatihah sudah, semua orang bisa. Kalau yang cerita banyak orang bertanya sama aku, kuning sih menurut sampean itu Gusun Siftin gimana? Orang roh, ngaku ora kenal. Aku juga nggak pernah lihat YouTube. Aku nggak pernah ngurusi orang. Nggak pernah. Terus banyak dia dulu kan kuning sih menghina musik bapak, udah iso ning ngono. Dia bisanya kan orang pinter kan bisanya kan merendahkan orang lain. Lek aku merendahkan orang lain, dong goblok kok ngerendahkan orang lain lah kopla. Terus direndahkan malah ya sudah, aku nggak mikir itu panjang lebar. Mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan cepat dibuka kembali. Terus yang berobat ke sana, Allah memberikan kesembuhan di sana. Mudah-mudahan semuanya bisa sembuh. Terus request dari aku cuma satu itu, request bro. Apa itu? Yo, ojo kesaktian ngono ae. Yo wis iku. Lek kesaktian aku tinggu aku kalah. Wong-wong iki gak ono sing dene rono kabeh. Terus aku juga nggak punya keris, aku juga nggak punya. Yang punya aku cuma sutil. Sama serok. Ya itu, jadi mudah-mudahan itu aja, nggak ada yang lain. Terus kita doakan bersama, monggo doakan, jangan punya penyakit hati, sakit atau sedih. Kalau aku melihat, kalau dari aku sendiri, Marcel baik sekali, top bagi aku cinta, aku sayang banget. Kalau ilmunya nggak punya, nggak usah komentar Bu Ningsih. Kalau nggak punya ilmunya nggak usah komentar. Lo katanya itu siapa, Gus Samsudin itu sok sakti. Mana ada benda goib itu bisa didohirkan. Saya sudah melakukan pengobatan itu 5 tahun sebelum Gus Samsudin. Coba Bu Ningsih Tinampi datang ke sini, yuk tak antarkan ke tempatnya Ibu Suprihatin. Ayo saya antarkan ke kota Blitar, namanya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillahi rabbil alamin. Di sore hari yang berbahagia ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nikmat hidup, nikmat bisa berbicara, nikmat bisa melihat, nikmat bisa berdiri, nikmat bisa mendengar. Semoga nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah ini bisa kita gunakan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi. Semoga panjenengan semuanya, baik yang berada di tempat ini maupun yang berada dimanapun berada, subscriber lovernya Mbah Din dimanapun berada, semoga panjenengan semuanya mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah,
sisanya bisa buat beli sawah, bangun rumah yang mewah, dan semoga keluarga panjenengan semuanya sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, semoga dengan bertambahnya umur kita, dengan bertambahnya besar tubuh kita, juga semakin menambahkan kedewasaan, menambahkan kebijaksanaan, dan juga menambahkan kekuatan di dalam batin kita. Karena banyak sekali orang-orang yang tubuhnya, umurnya sudah tua, tetapi batinnya masih kecil. Bagaimana orang yang batinnya masih kecil, hanya tua jagraknya saja, hanya tua umurnya saja, tapi tidak tua batinnya, tanda-tandanya orang itu adalah orang yang baperan. Orangnya sudah tua, umurnya sudah tua, tetapi tingkah lakunya masih seperti anak kecil. Yang pertama apa? Nesuan, gampang marah. Orang yang gampang marah menandakan bahwa batinnya itu masih kecil, batinnya itu belum tua. Dan yang kedua, dia gampang baperan, gampang ngurusi urusan orang, repot dengan hidup orang lain. Padahal hidupnya sendiri banyak yang harus diperbaiki, tetapi repot dengan kehidupan orang lain. Nah, orang-orang yang seperti ini gampang sekali untuk mengomentari hidup orang lain, gampang sekali untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Padahal kesalahan kita sendiri itu terlalu banyak. Bahkan kita ini terlihat baik hanya karena Allah itu menutupi aib-aib kita. Kalau Allah membuka aib kita, kalau Allah membuka aib saya, semua orang tuh nggak ada yang suka sama saya. Saya lebih jelek daripada apa yang sampean kira. Makanya saya jelek ini saya nggak mau ngurusin, nggak mau yang namanya mikirin kejelekan orang lain. Mau mikirin kejelekan saya aja udah puyeng, malah mikirin kejelekan orang lain. Tetapi yang paling aneh menurut saya sekarang ini, di zaman edan saat ini, zaman akhir zaman seperti ini, banyak orang-orang yang tua, tapi hanya tua badannya, hanya tua umurnya, tetapi masih seperti anak kecil cara berpikirnya. Ya inilah yang jadi masalah. Repot dengan urusan orang lain, repot dengan hidup orang lain, repot dengan cara memikirkan kesalahan orang lain, tapi tidak pernah memikirkan kesalahan sendiri. Berkaryalah dengan karyanya sendiri. Berkarya dengan karya sendiri. Tidak perlu ketika kita pengen berdiri harus menjatuhkan orang lain. Tidak perlu ketika kita ini pengen terlihat baik harus menjelekkan orang lain. Tidak perlu kita itu ketika pengen bercahaya harus mematikan cahaya orang lain. Tidak perlu. Kalau memang kita itu baik, pasti akan baik kok. Kalau memang emas, nggak perlu harus kita itu teriak-teriak di mana-mana kayak gitu, nggak perlu. Emas di manapun tempatnya bakal dicari orang kok. Nggak perlu juga harus menjelekkan orang lain. Kalau kamu mau berkarya, ya berkarya dengan karya sendiri. Nggak perlu harus usil dengan karya orang lain. Saya alhamdulillah tidak pernah sekalipun saya usil dengan karya orang lain. Alhamdulillah. Saya selalu berkarya dengan karya saya sendiri. Dan alhamdulillah, saya yang selalu dihina, saya yang selalu dicaci, saya yang selalu difitnah, alhamdulillah. Alhamdulillah saya sampaikan kepada anak-anak saya, yang penting bukan kita yang mencaci, bukan saya yang membuli, bukan saya yang ikut campur karya orang lain. Tetapi alhamdulillah orang lain yang selalu ikut campur dan selalu mengomentari karya saya. Pak, saya ajak ke tempatnya Ibu Suprihatin. Di ronsen, di dalam tubuhnya ada 27 paku, ada ronsennya. Bisa ditemukan sama dokternya. Bisa saya antarkan ke rumah sakitnya. Ketika diruqyah di sini keluar paku dari dalam tubuhnya. Dia muntah paku.
Coba yuk siapa yang pengen apa silaturahmi ke tempatnya Ibu Suprihatin, monggo ikut sama saya atau datang sendiri ke sana. Beliau juga tahu itu rumahnya. Atau ke Tulungagung ke tempatnya siapa itu? Yang saya ke sana tempatnya dukun yang katanya itu siapa itu? Ibu siapa itu ya? Ibu Yanti ya, yang di Tulungagung. Saya datang ke sana bersama dengan ketua RT-nya, ketua RW-nya, dilihat semua warga di Tulungagung. Saya ribut sama dukun santet di rumah, dilihat banyak warga itu. Itu demi Allah real, bukan settingan. Sekarang kalau mau saya antarkan ke sana, ayo, semua warga ngelihat kok saya tarung sama dukun santet itu. Saya datang ke sini sama pengacara, sama RT, sama RW demi Allah. Ketika panjenengan memberikan sebuah tontonan, yang paling penting itu adalah beneran. Itu yang paling penting. Contoh, kamu nyangkol, ya, kamu nyangkol. Nggak apa-apa itu kamu syuting. Nggak apa-apa itu kamu syuting, kamu pertontonkan. Namanya YouTube kan hiburan, ditonton orang. Nggak apa-apa, wong nama YouTube saya aja entertain kok, hiburan kok. Sudah jelas YouTube saya namanya entertain, hiburan. Tapi yang penting ketika kamu nyangkol itu, kamu nyangkolnya memberikan edukasi. Ini loh cara nyangkol yang benar, nyangkolnya beneran. Wong orang melihat itu juga bisa merasakan kok. Ini orang ini asli tukang nyangkol, asli orang ini benar-benar bisa nyangkol. Dari gerak tubuhnya, dari perawakan wajahnya, orang yang biasa nyangkol sama orang yang nggak biasa nyangkol kelihatan kok. Nggak apa-apa, kamu itu semuanya nyoting keluarga harmonis, memberikan edukasi kepada anak-anak muda bagaimana supaya keluarga kamu itu harmonis, ya kan? Tapi yang paling penting ketika kamu itu memberikan sebuah tontonan, kamu harus benar-benar punya ilmunya. Kamu harus benar-benar harmonis di dalam keluarganya. Sehingga kamu nggak akan mudah dihancurkan. Lihat saya, bukannya saya sombong. Berapa orang yang sudah ngomentarin saya, Bu Ningsih Tinampi, menyebut nama saya, katanya saya sok sakti. Katanya nggak ada yang namanya benda gaib itu bisa didohirkan. Kalau ilmunya nggak punya, nggak usah komentar, Bu Ningsih. Kalau nggak punya ilmunya, nggak usah komentar. Lo katanya itu siapa? Gus Samsudin itu sok sakti. Mana ada benda gaib itu bisa didohirkan. Saya sudah melakukan pengobatan itu 5 tahun sebelum Gus Samsudin. Coba Bu Ningsih Tinampi datang ke sini, yuk tak antarkan ke tempatnya Ibu Suprihatin. Ayo, saya antarkan ke Kota Blitar namanya Mas siapa itu namanya? Jeding ya, Mas Jeding. Mas Jeding itu muntah rambut. Bukan saya yang mengeluarkan. Ketika ikut ruqyah keluar sendiri. Kalau nggak tahu ilmunya nggak usah ngomong. Cuman cari aman takut diserang. Lah itu kok cuman takut cari aman, takut diserang, cari aman. Lah kok menjatuhkan sesama ilmu hikmah. Ya kalau jenengan itu nggak pernah yang namanya panjenengan itu melihat orang yang muntah paku, atau nggak pernah melihat orang yang muntah rambut, atau nggak pernah ada melihat bola api yang jatuh di atas rumah orang, nggak pernah nemuin buhul. Kalau jenengan nggak pernah ya nggak apa-apa, tapi ya nggak usah ngomentarin orang lain. Kalau nggak tahu ilmunya ya nggak apa-apa. Apa itu ilmu asyofa, apa itu ilmu al-jafa, apa itu ilmu al-wafa. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa, tapi nggak usah ngomentarin orang lain lah. Kan aneh kayak gitu. Kalau memang nggak tahu, kalau pengen tahu, ayo saya antarkan. Demi Allah ada orang mana kemarin itu yang perutnya berlubang itu. Terus akhirnya saya datang ke rumahnya. Pertama saya datang itu orangnya nggak bisa melihat, nggak mau makan. Saya melakukan pengobatan belum selesai. Baru mau pulang orangnya minta makan langsung bisa. Oh ini kakaknya, ini istri, ini suaminya. Langsung tahu dengan izin Allah. Allah yang menyembuhkan. Dan itu benar-benar keluar paku loh. Bukan saya mengeluarin, dia keluar sendiri loh. Nanti saya ajak podcast deh. Bu Ningsih kalau nggak tahu nggak usah ngomong dah. Heran saya. Jadi saya nggak pernah sekalipun ya mengomentari orang lain. Baru sekarang saya ngomong. Gus Idris ngomentarin saya. Mas Karyo ngomentarin saya. Bu Ningsih Tinampi ngomentarin saya. GNS ngomentarin saya. Siapa yang nggak ngomentarin saya? Cuman pernah nggak sekalipun saya ngomentarin orang lain? Nggak pernah, saya nggak mau.
nggak pernah mau saya. Kalau masalah tentang YouTube, sudah jelas lah itu hiburan, itu untuk tontonan. Tetapi yang paling penting berkarya dengan karya sendiri. Kok sekarang ini orang kok adanya cuma iri dengki saja toh? Orang hidup kok adanya cuma iri dengki. Kalau melihat orang lain sukses kok bingung, mau menjatuhkan kayak gitu loh. Kalau saya alhamdulillah tidak pernah sekalipun saya mengomentari orang lain, karena saya mengomentari hidup saya sendiri saja harus banyak yang saya harus perbaiki. Ini untuk Mama Karya ya. Nanti juga akan saya jawab ya. Bu Ningsi pernah nyebut nama saya. Bu Ningsi pernah bilang saya sok sakti. Nanti saya tanggapi ya Bu Ningsi ya. Atau saya datang ke rumah jenengan. Kalau jenengan Bu Ningsi Tinampi mau membalas, kalau jenengan membalas omongan saya ini, kalau jenengan pengen saya datang ke rumah jenengan, saya akan datang. Saya akan datang. Kalau panjenengan pengen pembuktikan orang yang pernah muntah paku, muntah rambut, ayo sama saya. Kita datangin orangnya. Karena ilmu hikmah itu tidak bisa. Coba itu dibuktikan keluar paku loh. Kalau orang itu nggak kena santet paku, gimana mengeluarkan paku? Uang itu aja terjadi karena tidak disengaja. Ketika diruqyah keluar paku, itu pun nggak sengaja. Dan belum tentu juga di antara 1000 orang ada yang satu seperti itu. Tapi ada, bukannya tidak ada gitu loh. Astagfirullahaladzim. Katakan kalau yang ngomentarin saya itu tukang sulap, orang awam, itu saya diam, tidak masalah lah. Saya nggak akan bales. Karena kalau ngelayanin tantangan semua orang ya nggak akan selesai urusan saya. Tapi kalau yang ngomentarin saya orang-orang yang punya ilmu hikmah katanya, yang katanya buka pengobatan katanya, yang katanya punya padepokan, tapi kok ngomentarin ilmu hikmah tetapi nggak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hikmah, ini yang perlu saya luruskan. Kayak Bu Ningsi Tinampi sudah buka pengobatan bertahun-tahun, ketika itu ngomentarin saya, katanya santet itu nggak ada yang didahirkan loh. Terus gimana tentang asbabun nuzulnya turunnya surat Al-Ikhlas Falak An-Nas? Bagaimana ketika baginda Rasulullah itu terkena sihir? Bagaimana ketika Nabi Sulaiman alaihissalam memindahkan sebuah kerajaan atau tempat duduknya, Ratu Bilqis? Gimana coba? Loh ini ada loh di dalam Al-Quran. Duh, dan ini kebablasan orang-orang ini. Kebablasan benar-benar. Saya tantang coba Bu Ningsih, yuk pembuktian sama saya. Kalau yang nantang saya pesulap nggak akan nyambung. Tapi kalau sama-sama ilmu hikmah, yuk pembuktian sama saya. Ayo coba datang ke tempat keramat, narik pusaka sama saya, yuk. Heran saya lama-lama. Bu Ningsih ini juga bilang kalau ilmu hikmah itu nggak ada yang kayak begitu, nggak ada yang santetnya kayak begitu. Coba Ibu Ningsih jawab, kalau mau jawab saya sekarang. Tak datangin ke situ, ayo pembuktian sama saya. Tak anterin orang yang terkena santet, ada dokternya, ada rumah sakitnya, yuk buktian sama saya. Heran saya. Ya kalau memang YouTube sudah jelas lah, YouTube itu konten, ya kan. Tujuannya untuk hiburan. YouTube saya aja saya kasih nama entertain kok. Yang penting apa? Punya ilmunya beneran, kayak gitu loh. Ya kalau ini yang saya heran itu kadang-kadang gini, mohon maaf. Ada beberapa orang yang selalu menampilkan ilmu hikmah, tarung dukun, tapi ketika ada orang yang datang minta untuk didoakan, itu dibiarkan, itu ada loh. Bangsat nggak bangsat menurut saya. Itu sama sekali nggak mencerminkan ilmu hikmah. Ya paling enggak ilmu hikmah itu diutamakan adalah adabnya lah. Yang diutamakan adalah adabnya. Paling tidak kalau ada orang yang datang itu ditemui. Minta doa ya didoakan, kayak gitu aja. Bukan mendoakan orang itu, kita itu menganggap diri kita itu sakti, enggak. Jadi ini yang pentingnya belajar ilmu hikmah. Kita harus paham bahwa ketika mereka datang itu semuanya sudah digendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan nggak mungkin bisa sampai di tempat ini kalau Allah tidak berkehendak, nggak mungkin bisa. Wong ada orang yang sudah bertahun-tahun pengen ketemu sama saya, harta ada, uang ada, kendaraan ada, mau kesini loh nggak bisa, belum bisa.
Karena apa? Belum dikehendaki sama Allah. Lah ada orang yang nggak punya uang, tiba-tiba ada yang utangi, tiba-tiba ada rezeki bisa kesini ketemu sama saya. Loh itu semuanya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala kok, bukan kehendak kita kok. Kalau orang-orang yang datang ini sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita semuanya berpasrah kepada Allah. Kalau kita bisanya Bismillah ya pakai Bismillah, kita bisanya Al-Fatihah ya bisa Al-Fatihah, kita bisanya ngidoni ya diidoni kok. Sembuh tidaknya kita pasrahkan kepada Allah karena kita ini adalah sebagai perantaranya. Kalau saya punya prinsip panjenengan datang ke sini ini wis kersane Gusti Allah. Maka saya berdoa ya Allahumma ambuh wis sak karepe Gusti Allah. Iso aku bismillah ya bismillah, iso aku Al-Fatihah ya Al-Fatihah. Yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, bukan saya. Karena saya ini adalah perantaranya. Lah ini ada kok. Ada orang yang punya ilmu hikmah, ada orang yang sering menampilkan tarung dukun santet, tapi ketika ada orang yang datang tidak diterima, ini banyak yang mengadu ke saya kok. Kalau saya mau bicara tentang apa ya, tentang mau mengomentari hidup orang, banyak kok. Banyak orang yang datang ke sini berobat ke tempatnya Bu Ning Sinti tapi nggak sembuh, berobat ke tempatnya Gus Idris nggak sembuh, berobat ke tempatnya Mas Karyo, banyak yang bilang di sini nggak sembuh. Tapi apa saya ngomong enggak? Karena saya yakin yang berobat ke sini juga banyak yang nggak sembuh. Berobat ke sini nggak sembuh, datang ke tempatnya Bu Ning Siti Nampi, alhamdulillah sembuh. Berobat ke sini nggak sembuh, berobat ke tempatnya Gus Idris sembuh. Ada yang berobat ke sini nggak sembuh, ke tempatnya Mas Karyo sembuh. Ada seperti itu, tapi ada juga yang dari sana nggak sembuh, dari sini sembuh. Namanya jodoh-jodohan kok, jodoh-jodohan. Dan itu semuanya sing ngersane Gusti Allah, bukan kita. Tapi bukan berarti kalau orang itu datang dari temannya Bu Ning Siti Nampi semuanya nggak sembuh, terus saya harus bilang di YouTube, wah ini berobat ke tempatnya Mas Karyo nggak sembuh, wah ini berobatnya ke sana mintain bayaran segini nggak sembuh. Kan saya nggak perlu ngomong kayak gitu. Yang namanya berobat kok kan jodoh-jodohan ya kan. Saya nggak pernah kok ngomentarin hidup orang. Lah ini Bu Ning Siti Nampi ngomentarin saya, ada videonya menyebut nama saya, katanya saya sok sakti. Gemes saya lah. Lalu sekarang saya ngomong, Mas Karyo tadi baru live ngomentarin saya. Ayo tak tentang pembuktian sama saya. Ilmunya sampai di mana? Gak usah tentang pembuktian kesaktian lah, gak penting. Karena ilmu hikmah memang gak bisa dibuktikan. Yuk debat sama saya tentang keilmuannya saja. Belajar di mana, ilmunya yang dipelajari apa. Belajar tentang As-Sofa Al-Wafa Al-Jafa. Belajar tentang Upanisa, Kabumian, Muksa, dan lain sebagainya. Yuk debat sama saya yuk tentang keilmuannya saja. Yuk kamu sanadnya dari mana kayak gitu yuk bahas sama saya yuk. Heran saya. Ngoten nggih. Nggih saya mohon maaf untuk semua saudara-saudaraku kalau ada kata-kata saya yang mungkin tidak berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Memang semua yang dipertontonkan itu adalah hiburan. Tetapi tidak semuanya hiburan. Tidak semuanya hiburan, ada kitabnya, ada ilmunya, ada amalannya. Dan alhamdulillah saya sama sekali tidak pernah mengomentari karya orang lain. Saya tidak pernah mengomentari karya orang lain. Ada orang yang pernah nyerang saya katanya bilang kalau Gus Samsudin itu kan selain di konten dia juga buka pengobatan, nggak kayak seperti Kang Ujang Bustami katanya kayak gitu. Kang Ujang Bustami juga buka pengobatan sama aja. Jadi jangan bilang ini kan orang ini kan pilih-pilih katanya. Kalau Gus Samsudin perang dukun santet, tapi kan buka pengobatan. Kalau Kang Ujang kan enggak, kata si badut merah. Ini ngomong apa dia? Kang Ujang Bustami juga buka pengobatan di rumahnya, sama saja. Bilang aja. Kalau kamu cuman pilih-pilih saja, kamu ada yang bayar untuk nyerang saya. Oke, mohon maaf untuk semua saudaraku dimanapun berada. Jadi mulai sekarang saya tidak akan tinggal diam untuk orang-orang yang berbicara tidak sesuai dengan tendensi ilmunya. Saya akan menjawab. Kalau masalah ilmu hikmah itu bukan tentang kesaktian, tetapi itu tentang keilmuan.
Kalau membahas tentang keilmuan, ayo sama saya. Mau bukti bagaimana orang yang terkena santet, orang yang keluar paku dari dalam tubuhnya, ayo kita datangi ke rumahnya. Jadi jangan kalau nggak tahu terus kamu sok tahu, bledru itu nanti. Masuk untuk Bu Ningsih Tinampi. Saya sampai sekali nggak pernah nyebutin nama jenengan, tapi jenengan yang bahas saya. Kalau mau pembuktian, ini orang-orang sakti-sakti ini, yang kayak Mama Karya, Bu Ningsih Tinampi ini, kalau mau debat sama saya, ayo. Kalau jenengan bilang banyak yang nggak sembuh berobat di sini, yang berobat ke jenengan yang nggak sembuh juga banyak yang datang ke sini. Cuman saya nggak pernah ngomong, Karena buat saya yang nyembuhin itu bukan Allah, bukan kita, tapi Allah. Mohon maaf, kata-katanya salah. Yang menyembuhkan itu bukan kita, tapi Allah. Jadi kalau nggak sembuh datang ke sini ya nggak apa-apa menurut saya. Karena yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya itu berbicara sesuai dengan tendensi ilmunya. Begitu saja. Terima kasih untuk semua saudaraku dimanapun berada. Saya pikir sudah waktunya kita ini menjawab sesuatu hal yang memang harus kita jawab. Dari kemarin banyak yang bilang saya penipu. Tapi nggak ada satu orang pun yang bilang saya tipu. Hanya orang menuduh saja. Hanya orang yang menuduh saja. Tapi tidak ada satu orang pun yang melaporkan saya atau ngomong sama saya atau ngomong sama siapalah yang bilang saya tipu. Bilang teriak-teriak saya nipu, tapi alhamdulillah sampai sekarang ya saya biasa-biasa aja. Nah ini kan harus diluruskan kayak gini. Kemarin saya diam. Tapi untuk sekarang saya ngomong, ayo. Apalagi yang nyerang saya ini kan spiritual handal. Bu Ningsih Tinampi kan handal. Bisa makan jin juga. Mas Karyo kan sakti. Bisa ngalahin dukun santet. Coba kalahin saya. Heran saya. Kalahin apa? Saya datanginnya pelongak-pelongok. Selebay gitu ya. Heran saya. Barusan live sama Mas Karyo bahas saya. Punya ilmu hikmah aja kagak membahas saya kamu. Ilmumu cuma ilmu sugesti, ilmu hipnotis tuh loh. Nggak usah bahas tentang ilmu hikmah. Kalau saya mau bahas ilmu hikmah, yuk sama saya kitabnya apa, sanadnya dari mana, yuk bahas sama saya. Biar debat sama saya. Kalau ilmu hikmah nggak bisa dibuktikan, ayo datang ke makom keramat penarikan pusaka sama saya. Buktikan di depan kamera live gitu. Jangan cuma ngomong doang. Heran saya, guru-guru spiritual cari aman tok, wedi diserang sama si badut merah. Heran saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, untuk semua subscriber saya mohon maaf. Saya harus tegas. Karena kalau nggak tegas, orang-orang kayak begini nih nanti keterlaluan. Tuh saya dikatakan oleh salah satu seseorang ya, siapa namanya itu GNS ya. GNS itu bilang, Gus Samsudin itu nggak berilmu. Loh, saya memang nggak punya ilmu kok. Ilmu itu semuanya punya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya itu nggak sakti kok. Saya itu sama sekali nggak sakti. Wong dimarahin istri aja saya takut kok. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah sama sekali meremehkan orang. Alhamdulillah saya sama sekali tidak pernah menyebutkan nama orang di konten saya. Alhamdulillah saya tidak pernah usil dengan karya orang lain. Saya berkarya dengan karya saya sendiri. Alhamdulillah saya tidak pernah menjatuhkan orang lain. Saya berdiri di kaki saya sendiri. Ketika saya berdiri saya tidak pernah menjatuhkan orang lain. Ketika saya pengen baik, saya cukup melakukan sesuatu hal yang baik. Saya tidak perlu menjelekkan orang lain. Ketika saya pengen berkarya, saya cukup dengan karya saya sendiri. Saya tidak pernah usil dengan karya orang lain. Ketika saya pengen bersinar, alhamdulillah saya tidak pernah mematikan cahaya orang lain. Saya berusaha dengan karya saya sendiri. Jadi kalau saya dikatakan tidak berilmu, saya memang tidak berilmu. Kalau dikatakan saya sakti, memang saya nggak pernah bilang kalau saya itu sakti. Tapi saya alhamdulillah tidak pernah jadi bencong. Alhamdulillah saya tidak pernah usil dengan karya orang lain. Alhamdulillah saya tidak pernah sama sekali usil dengan, wah kamu itu tidak punya ilmu, nggak pernah saya bilang kayak gitu. Wah kamu itu settingan, alhamdulillah saya tidak pernah bilang kayak gitu. Saya selalu berkarya dengan karya saya sendiri kok.
Kalau saya katakan konten saya hiburan-hiburan, saya sudah bilang kok. Wong YouTube saya aja namanya entertain kok, sudah jelas hiburan kok. Tapi hiburan yang bisa memberikan tontonan, nggak hanya usil dengan karya orang lain. Loh, saya sudah bilang kok, apa salahnya? Nggak pernah kok saya usil dengan karya orang lain kok. Kalau ada orang yang usil dengan karya orang lain, berarti dia sendiri belum bisa berkarya. Makanya usil dengan karya orang lain. Ngatain nggih? Nanti kalau saya terus ngomong ini lama-lama HP saya gibeng pecah nanti malah. Lama-lama emosi saya sama orang-orang yang usil ini. Nggih, saya ucapkan terima kasih, matur suwun untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, keluarga panjenengan semuanya sakinah, mawadah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Dan di dunia ini tidak ada orang yang sakti, di dunia ini tidak ada orang yang hebat. Yang sakti, yang hebat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita itu ketika benar-benar menjadi manusia yang sejati itu adalah manusia yang mampu mengalahkan hawa nafsunya. Manusia yang hebat itu, manusia yang sakti itu adalah orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya. Itulah orang yang hebat, yang sabar dan gak gampang usil, gak gampang baperan. Orang yang hebat itu orang yang tenang, gak gampang baperan. Tenan, jangan baperan. Berkarya dengan karya saya sendiri. Ini saya ngomong seperti ini ke jenengan semuanya bukan karena saya itu benci, ndak. Saya itu sayang. Saya itu kasihan sama jenengan semuanya. Sudah tua, mbok yo aja baperan kayak anak kecil. Kalau sudah tua itu mbok yo jangan nesuan. Mbok yo kalau sudah tua itu benar-benar bijaksana gitu loh. Jangan seperti anak kecil. Sampean-sampean kan guru spiritual, sudah pada tua. Saya di umurnya jenengan semua loh. Saya umurnya baru 33 loh, saya 89 loh. Mas Karyo mungkin sudah 40, Bu Ningsi mungkin sudah 50-an mungkin ya. Saya masih di bawahnya jenengan loh. Tapi saya nggak pernah loh ngomentarin karya-karya jenengan semuanya. Kok jenengan ngomentarin saya? Nanti kalau diajak pembuktian plongak-plongok. Ditanyain keilmuannya plongak-plongok. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.